and pre-finish. Dalam pembelajaran kali ini, terdapat 2 materi yang harus kalian pelajari. First, identifying the function, text structure in the form of oral and written, involve of asking and telling the time. Second, identifying the function, text structure in the form of oral and written, involve of asking and telling family members. Yang pertama adalah mengidentifikasi fungsi dan struktur teks, baik bentuk ucapan dan tulisan, yang meliputi pertanyaan dan informasi tentang waktu. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi dan struktur teks, baik bentuk ucapan dan tulisan yang meliputi pertanyaan dan informasi tentang anggota keluarga. Kalau misi, yakin sekali kalian sudah mampu menyebutkan waktu secara benar. Coba jawab pertanyaan Miss ya. Pada pukul berapakah kita belajar bahasa Inggris? Ya betul, pukul 7:15 hingga 9:15. By the way, bagaimana bentuk jam kalian yang miliki di rumah? Bagaimana dengan warnanya? Walaupun bentuknya dan warnanya berbeda, cara menyebutkannya tetap sama ya. This is a clock. A clock has got 2 hands. The shorter indicates the hour. The longer one indicates the minutes. First, we say the minutes, then the hours. Gambar yang kalian lihat merupakan suatu jam. Jam memiliki 2 tangan, yaitu tangan yang pendek dan tangan yang panjang. Kalau kita mengenalnya dengan istilah jarum jam. Jarum jam sendiri terdiri jarum yang panjang dan jarum yang pendek. Jarum yang pendek menunjukkan jam, jarum yang panjang menunjukkan menit. Hal pertama yang harus kita ingat adalah dalam bahasa Inggris, kita menyebutkan menitnya dahulu, kemudian jamnya. Ingat, menitnya dahulu, kemudian jamnya. Next, if the longhand is pointing to 12, we use the expression o'clock. So, what time is it? It's 1 o'clock. Jika jarum panjang terletak pada angka 12, ingat, jika jarum panjang terletak pada angka 12, kita dapat mengucapkan kata o'clock atau tepat. Sehingga dalam pertanyaan, jam berapakah sekarang? Kita dapat menjawab jam 1 tepat. Next, if the long hand goes to side or left, we use the expression to. And if the long hand goes to side or right, we use the expression pass. Jika jarum panjang berada di sebelah kiri, kita menggunakan kata to atau artinya kurang. Sedangkan jika jarum panjang berada di sebelah kanan, kita menggunakan kata pas atau lebih. Nah, sekarang kita fokus pada angka menitnya ya. Dalam bahasa Inggris, penggunaan menitnya disebutkan dengan angka kelipatan 5, sehingga kita menyebutkannya 5 atau 5, 10 atau 10, quarter atau 15, 20 atau 20, 25 atau 25, 30 atau half. Dan cara membacanya diawali dengan menit dahulu ya, jangan lupa. Sehingga kita dapat menyebutkan 5 past, 10 past, quarter past, 20 past, 25 past, half past. Selanjutnya, jarum panjang yang berada di sebelah kiri atau kurang. Penggunaan menitnya masih sama, yaitu dengan kelipatan 5, sehingga kita menyebutkannya 25 atau 25, 20 atau 20, 15 atau quarter, 10 atau 10, dan 5 atau 5. Cara membacanya yaitu 25 to, 20 to,
quarter to, 10 to, 5 to. Sekarang perhatikan contohnya ya. What time is it? Jam berapakah sekarang? It's 3 o'clock. It's 5 o'clock. It's 7 o'clock. It's 10 o'clock. Ini adalah jam 3 tepat. Ini adalah jam 5 tepat. Ini adalah jam 7 tepat. Ini adalah jam 10 tepat. Contoh selanjutnya, what time is it? Jam berapakah sekarang? It's 5:15. It's 12:15. It's 9:15. It's 7:15. Jangan lupa selalu diawali dengan menit terlebih dahulu, baru kemudian jamnya ya. Contoh yang pertama, ini adalah jam 5:15. Contoh yang kedua, ini adalah jam 12:15. Contoh yang ketiga, ini adalah jam 9:15. Dan contoh yang keempat, ini adalah jam 7:15. Contoh selanjutnya, what time is it? It's 3:45. It's 1:45. It's 11:45. It's 7:45. Artinya, ini adalah jam 4:15. Selanjutnya, ini adalah jam 1:15. Selanjutnya, ini adalah jam 11:15. Contoh yang terakhir, ini adalah jam 8:15. Ada berapakah jumlah anggota keluarga kalian? Ayah, ibu, kakak, adik, paman, bibi, nenek, kakek, dan seterusnya. Dalam bahasa Inggris juga terdapat banyak istilah anggota keluarga. Mari kita sebutkan satu persatu. Father, mother, son, daughter, husband, wife, cousin, aunt, uncle, niece, nephew, brother, sister, brother-in-law, sister-in-law, father-in-law, mother-in-law, son-in-law, daughter-in-law, parents-in-law, grandfather, grandmother, grandson, granddaughter, grandparents, grandchildren. Nah, sekarang mari kita perhatikan contoh dari pohon keluarga yang tertera pada gambar. Terdapat kakek William dan nenek Mary yang menikah, kemudian memiliki 3 orang anak, yaitu Paul, Amelia, dan George. Anaknya yang pertama, Paul menikah dengan Anne, kemudian memiliki 1 orang anak bernama Jack. Anak yang kedua, Amelia, belum menikah. Dan anak yang ketiga, George, sudah menikah dengan Sandra dan memiliki 3 orang anak, yaitu Emily, Peter, dan Jane. Dari pohon keluarga ini, kita harus dapat menemukan informasi tentang hubungan kekerabatan mereka. Pada contoh, Anne is Paul's wife. Anne adalah istri dari Paul.
Pada contoh yang kedua, Amelia is Mary's daughter. Amelia adalah anak perempuan dari Mary. George is Paul's brother. George adalah saudara laki-laki dari Paul. Informasi selanjutnya, Jack is William's grandson. Jack adalah cucu dari kakek William. Sandra is Peter's mother. Sandra adalah ibu dari Peter. George is Emily's father. George adalah ayah dari Emily. Paul and George are Mary's sons. Paul dan George adalah anak dari Mary. Amelia is Jack's aunt. Amelia adalah bibi dari Jack. Jadi, ketika kalian ingin mengetahui hubungan kekerabatan mereka, kalian bisa menerjemahkan subjek yang lebih dulu disebutkan, kemudian cari subjek selanjutnya. Contoh pada kalimat, Jack is William's grandson. Nah, pada kalimat, kalian menemukan Jack sebagai subjek yang pertama, kemudian baru kata William. Sehingga yang harus kita temukan, Jack ini sebenarnya siapanya William ya? Kalian tinggal melihat dari pohon keluarga. Ternyata Jack adalah cucu dari William. Begitupun dengan soal yang kedua, Sandra is Peter's mother. Subjek yang pertama adalah Sandra. Yang ditanyakan, Sandra ini siapanya Peter ya? Nah, kemudian kita perhatikan pada pohon keluarga, ternyata Sandra adalah ibu dari Peter. Thank you very much for watching this video. And don't forget to submit and finish